Sampai buang air dulu. Pemirsa, hingga Jumat malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebanyak 174 jiwa. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah nyampe. 174 orang meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana ini turut merusak infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak dan membuat gangguan sistem jaringan telekomunikasi yang memicu keterlambatan pendataan. Untuk mengatasinya, BNPB memasang perangkat Starlink di sejumlah titik guna menjaga kelancaran komunikasi darurat. Sementara itu, bagi para pengungsi, BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan sejumlah logistik bantuan dari Presiden Prabowo ke sejumlah titik lokasi terdampak, baik melalui darat, udara, untuk mencapai lokasi terisolir. Pemirsa, tim SAR Biren melakukan evakuasi warga terjebak di atas pohon yang merendam desa mereka dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah detik-detik penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh oleh tim Basarnas. Evakuasi yang dilakukan Basarnas dengan perahu karet tersebut merupakan hari ketiga yang dilakukan sejak banjir besar melanda kawasan Biren dan sekitarnya. Selama 3 hari beroperasi, Basarnas berhasil mengevakuasi warga terjebak di Kabupaten Biren berjumlah 900 kepala keluarga dan 99 jiwa. Dari Banda Aceh, Syukri Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh tidak hanya rusak fasilitas umum tetapi juga hancurkan ratusan rumah di Desa Pate Gelima, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan warga. Beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Mirisnya, di lokasi saat ini tak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Seorang santri di Kabupaten Pidijaya Aceh ditemukan tewas usai terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Pemirsa, santri Dayah Mudi Mesra Samalanga atas nama M. Rais berusia 19 tahun ditemukan pada Jumat pagi usai pencarian panjang selama hampir 20 jam. Ia bersama 4 santri lain terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Tragedi memilukan ini bermula ketika 5 santri berupaya melintasi kawasan rel kereta api yang terendam banjir tidak jauh dari kantor Polsek Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Kuatnya arus banjir menyeret mereka. 2 santri berhasil diselamatkan rekan-rekannya, sementara Rais terseret lebih jauh. Hingga akhirnya pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik awal ia terseret. Pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi 17 dari 23 korban hilang akibat banjir bandang di Aceh Tenggara, Aceh. Dari 17 korban yang ditemukan, 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. 17 korban hilang dari total 23 korban berhasil ditemukan, di mana 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sulitnya medan dan akses jalan akibat terputus diterjang banjir membuat proses evakuasi korban mengalami kendala. Sejumlah alat berat pun dikerahkan dalam proses evakuasi. Kemarin juga kita fokus evakuasi yang korban yang terdampak, yang terjadi evakuasi, yang selamat kita evakuasi. Kemudian menggunakan drone thermal, bila mana itu manusia jenazah bisa terdeteksi dengan thermal itu. Kemudian kita gunakan dengan penyisiran di pinggiran sungai. Itu upaya yang kita lakukan. Hingga Jumat malam, 6 orang lain yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 mayat di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Ya, dengan ditemukannya 11 mayat, maka total korban yang sudah ditemukan menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 mayat diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat yang terjadi pada 2 hari lalu. Mayat korban ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam. Menurut Kepala Puskesmas, mayat yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak. Bantu balai lo. Kan dalam 2 hari ini dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan. Pemirsa, 2 orang meninggal dan 5 luka-luka akibat longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ayo, Allah. Ayo, ummah habis. Pontong. Sekitar jam 5 pagi, longsor terjadi di daerah Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut, 2 orang meninggal dunia, 5 luka-luka. Sementara korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan hari ini. Menurut keluarga, 2 dari 3 rumah yang terkena longsor sudah dikosongkan. Jadi jam 5 tadi subuh, jadi longsor besar gitu. Jadi korban 2 ada satu pesawat itu terdiri dari ibu, yang 1 ada. Saat ini alat berat melakukan pembersihan material longsor di rumah warga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Ya, arus sungai yang kencang membuat sejumlah rumah hanyut. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe sekarang, alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Pedarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga kini belum membuahkan hasil.
Keberadaan Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau sejumlah lokasi titik bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera melalui jalur udara. Emang itu yang longsornya? Lewat pantauan udara terlihat sejumlah lokasi terdapat bencana di sejumlah titik seperti di Sibolga, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, dan wilayah sekitarnya. Dari pantauan terlihat jelas dampak kerusakan yang cukup masif akibat bencana yang melanda wilayah ini. Ratusan rumah dan sejumlah infrastruktur rusak parah. BNPB bersama pemerintah daerah telah mendistribusikan sejumlah bantuan logistik dan peralatan kepada pengungsi. Logistik yang didistribusikan meliputi sembako, tenda pengungsi, matras, dan genset. BNPB pun akan mengoptimalkan penyaluran kebutuhan dasar warga terdampak untuk dapat terpenuhi dan juga merata. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk dapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan juga longsor tersebut. Ya, personil TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolir. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aik, Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif menggerakkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor memang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainus melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah pesawat angkut berat untuk membawa bantuan ke sejumlah lokasi bencana di Sumatera. Ya, TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut sebagai pusat koordinasi bantuan serta pemantauan titik-titik bencana. Dua pesawat Hercules membawa bantuan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Kedua pesawat ini lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa sejumlah perlengkapan logistik untuk penanggulangan bencana di lokasi terdampak di Aceh dan Padang, Sumatera Barat. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat ke lokasi bencana di sejumlah titik. Sementara itu, dengan menggunakan helikopter, TNI Angkatan Udara juga mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Helikopter mengangkut 2.200 kg logistik, meliputi sembako, air minum, makanan instan, dan perlengkapan bayi, serta perlengkapan dengan titik pengantar distribusi di Bandara Tobing Sibolga dan lapangan Matauli Sibolga.
TNI AU menyiagakan 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut yang berada di wilayah terdampak bencana sebagai posko koordinasi arus bantuan dan pusat pemantauan kebutuhan lapangan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya hanyutkan rumah, kendaraan, dan juga material tanah. Ya, arus banjir juga turut bawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, udah hanyut kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Barang. Mention di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu.